Terbongkar. Ada penumpang gelap dari kerusuhan demo yang sedang terjadi. Kita sudah menemukan fakta-faktanya, teman-teman. Bahkan bukan cuma di sosmed saja. Para penumpang gelap ini sampai menyusupkan provokator di tengah-tengah aksi demo. Wah, ini menarik, teman-teman. Tonton video ini sampai selesai karena kita bakal bongkar siapa yang sebenarnya penumpang gelap ini. Menyikapi perkembangan 1-2 hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Ada Edi Mulyadi, ada Mas Roy Suryo, ada Faisal Azegab, ada Maijen Sunarko, ada Dr. Tifa, ada Mary, ada saya, Refli Harun, ada Rizal Fadila, dan ada Rustam Effendi. Kami bersepakat untuk 3 hal. 1, bersepakat membentuk sekretariat bersama untuk memperjuangkan agenda ketiga. Yang kedua, kami mengundang konsolidasi tokoh-tokoh nasional ini dan juga nanti tokoh-tokoh yang ada di luar sana untuk menggugat, menyampaikan dan kemudian memperjuangkan agenda ketiga ini, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu yang ingin kami sampaikan, dan selanjutnya kira-kira ada yang mau ditambahkan, silakan. 1, adili Jokowi, dan hampir 10 bulan juga disuarakan konsistensi kami bersama rakyat menuntut Gibran dimakzulkan karena dipandang sebagai pelanggaran serius dalam konstitusi. Siapapun mereka yang di sana, di luar sana, yang punya kesamaan pandangan dengan kami, yang turun ke jalan dengan kesadaran moral tanpa anarkisme, yang terus-menerus konsisten menyuarakan adili Jokowi, turunkan Gibran, kami dalam satu kesadaran yang sama. Oleh sebab itu, pertemuan ini dadakan, tidak direncanakan, satu silaturahmi yang strategi, dan barangkali juga di luar sana banyak pertemuan-pertemuan yang sama, dan saatnya kita satukan persepsi. Oke, pertama ada gengnya Roy Suryo CS, Refli Harun CS, yang mana di sini dia lagi berusaha untuk menunggangi adanya aksi ini dengan untuk menyerang Pak Joko Widodo. Lagi-lagi orang yang mereka sasar itu Pak Joko Widodo, teman-teman. Dan apalagi kita masih ingat bahwa sempat ada isu ini berkembang sangat luas sekali. Ada dana sebesar 16 miliar yang bakal diberikan untuk menyerang Pak Joko Widodo. Pengacara terkenal Law CS dapat dana 16 miliar untuk ganggu Jokowi. Saya ada informasi A1, ada yang kasih dia dana. Siapa sosoknya itu, Pak? Saya nggak tahu siapa. Orang nilainya cukup besar, 16 miliar. 16 miliar. Ke sana. Artinya sebanding dengan resiko yang Roy Suryo hadapi. Saya nggak tahu, Pak. Tapi katanya ada sumber dana yang masuk, jumlahnya cukup besar, fantastik, kan gitu kan, sehingga dia disuruh melakukan manuver-manuver. Apa kepentingannya apa? Artinya politik lah. Yang memberikan informasi saya ini A1. Tapi orangnya itu A1. Bagi saya percaya dia. Karena kedudukannya dia. Wah, masih ingat kan teman-teman bahwa ada dana yang sudah disiapkan sebesar 16 miliar untuk mengganggu Pak Joko Widodo. Lantas masuk akal ketika mereka berusaha untuk menunggangi situasi ini dengan berupaya keras mereka gunakan untuk menyerang Pak Joko Widodo. Jangan-jangan ada kaitannya dengan dana ini. Selain mereka ada lagi pihak-pihak yang berusaha untuk menjadi provokator di balik ini semuanya. Laporan langsung dari depan DPR RI tadi, gue baru balik sampai di rumah abis hujanan kuyup, dan tadi thank you banget yang sudah say hi di jalanan. Gue gak tahu siapa, tapi kita tadi udah berjuang bareng-bareng di depan DPR RI. Gue mau ngingetin aja kalau semua bahwa yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat itu semuanya suara damai. Jadi gini ya, gue ceritain ya, ini tuh ada 2 sisi. Jadi lo bener-bener harus hati-hati, dan di rumah harus diluruskan bahwa provokator emang ada dan yang ditunggangin emang ada. Tapi yang rakyat beneran adalah mayoritas. Jadi gini, setiap kali demo mulai dari tahun lalu yang rame-rame itu gue juga turun, yang sekarang gue juga turun. Jadi gini, kalau lo ada kerumunan banyak orang gitu yang bakar-bakaran sama yang teriak-teriak, termasuk ibu-ibu yang pada pakai hijab, itu banyak yang provokator juga. Kalau yang mahasiswa udah tahu, pasti mahasiswa udah bilang jangan terprovokasi, udah tahu.
ya. Tapi kalau dibilang bahwa emang ada yang mulai-mulai anarkis itu yang ngelawan-ngelawan polisi kan juga sama-sama juga ya. Maksudnya mereka kan bertugas juga dan itu ada komandonya. Ya, jadi kalau komando memanas terus habis itu dikomandoin untuk ngelawan, jadi itu emang udah ada sistemnya sendiri. Kalau mahasiswa yang udah pulang pasti udah bubaran sekitar jam 6-an tuh udah pasti bubar karena perjanjian kepada polisi atau perjanjian kepada negara ini nih emang kalau orasi atau demonstrasi tuh sampai jam 6 doang. Tapi ada banget preman-preman yang dikirim, ada banget preman-preman yang turun dari truk-truk gitu yang emang teriak-teriak sama nyolin orang kayak oh masa gini doang sih gitu. Dan rakyat semuanya damai sebenarnya. Ada yang sambil makan somai, ada yang sambil minum es teh. Kan secara panas saya juga berorasi ya. Orasi nggak ada masalah, demonstrasi nggak masalah. Tapi emang ada orang-orang yang nunggangin orang bikin ngamuk. Tuh ya. Hal ini pun dibongkar oleh salah seorang netizen yang ikut demo gitu ya. Bahkan dia memperingatkan untuk orang-orang lainnya juga yang mungkin ikut turun ke jalan ataupun orang-orang yang tidak ikut turun ke jalan, itu jangan sampai terprovokasi. Kenapa? Faktanya ada orang-orang yang menyusup di dalam kerumunan itu, ada pihak-pihak yang ikut turun ke jalan dalam rangka memprovokasi teman-teman. Ya orang-orang provokator itu dengan narasi-narasinya yang semakin membuat hawa-hawanya semakin panas gitu ya. Terkhusus pihak-pihak yang kemarin kalah pilpres. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada buktinya. Ketika seorang emak-emak tiba-tiba turun ke jalan dengan seperti berani sekali maju terdepan, ujung-ujungnya yang dia narasikan adalah ingin mengganti presiden dengan junjungannya, yaitu Anies Baswedan. Nah, ini komentar yang saya tunggu-tunggu. Terima kasih sudah menunjukkan dengan jelas. Artinya apa? Fix 100% jelas bahwa narasi untuk menurunkan Prabowo itu bukan berasal dari Gibran, aksi massa, ataupun dari pendukung nyata Jokowi. Persis seperti yang saya bilang di video, bahwa framing ini sengaja dilempar untuk mengalihkan dari inti masalah. Nanti pasti bilang, kan akun bot, akun ternakan, ini itu segala macam arahnya ke sini. Akun ternakan siapa yang bisa menjamin itu yang buat siapa, bos? Bisa aja kalian sendiri yang buat untuk mengglorifikasi nafsu politik kalian. Saya kasih contoh satu hal yang bisa diverifikasi nih. Salah satu bukti video ini bisa diverifikasi kebenarannya. Oh, ini dia yang aku maksud tadi teman-teman. Nah, ini komentar yang saya tunggu-tunggu. Jangan-jangan nih, dari apa yang sudah dibocorkan oleh netizen ini tadi, jangan-jangan memang benar ada aksi senyap dari anak abah untuk menunggangi aksi massa ini. Karena kalau kita coba melihat ya teman-teman ya, dari awal Refly Harun dan gerombolannya. Refly Harun ini juga anak abah. Terus kemudian tadi dibocorkan oleh netizen bahwa fakta di lapangan ada provokator-provokator yang diturunkan untuk mempengaruhi massa yang turun ke jalan. Ditambah ada buktinya juga emak-emak tadi. Yang mana? Ya sudah nampak dong. Ketika dia menyebutkan nama Anies Baswedan berarti tandanya dia anak abah. Ketika sudah nampak jelas seperti itu, yang mereka lakukan adalah menuduh Mas Gibran sebagai orang yang menunggangi aksi demo. Lah, gua angkat topi dan respect buat mereka-mereka yang berani demo di DPR hari ini. Kalian punya hak untuk melakukan hal tersebut. Tapi buat Pupu Papa, lu jangan coba-coba jadi pahlawan kesiangan. Mengambil momen ini seakan-akan lu berlawanan dengan DPR. Awal mula negara ini hancur akibat kebijakan bapak lu yang menormalisasi rangkap jabatan, merusak konstitusi, pernah memaksakan revisi undang-undang pilkada di DPR. Ingat ya, di kabinet saat ini paling banyak orang-orangnya bapak lu. Rusaknya negara ini dimulai dari keluarga lu. Jadi jangan coba-coba lu melakukan cuci tangan. Setan. sebentar deh. Kok kayaknya saya familiar dengan wajah ini ya. Wajah yang menuduh Mas Gibran ini sebagai dalang di balik aksi ini gitu ya. Sebentar. Saya ingat-ingat teman-teman. Kok kayak kemarin itu dia ada di barisan yang kalah pilpres ya. Coba kita cari tahu info dulu teman-teman. Kita cari infonya dulu. Buat Pupu Papa, lu jangan coba-coba jadi pahlawan kesiangan. Mengambil momen ini seakan-akan lu Kan? Apa Cita? Apa Cici?
Kelas jadi presiden jangan kayak Jokowi. Tapi buat Pupu Fafa, lu jangan coba-coba jadi pahlawan kesiangan. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tuh ya, ternyata seperti saya duga tadi. Pantesan saya kayak familiar, siapa ya orang ini ya? Ternyata dari barisannya Kala Pilpres juga. Kalau tadi di awal ada anak Abah, sekarang anak yang satunya, anak Banteng teman-teman. Yang sama seperti yang dilakukan oleh anak Abah. Mereka berusaha untuk menarasikan yang enggak-enggak dari adanya aksi ini. Berusaha untuk memanfaatkan ini untuk menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Kalau anak Abah tadi terang-terangan menyerang Pak Jokowi dengan menyebut ini ulahnya Pak Jokowi. Kalau yang barusan kita dengarkan dari anak Abah, mereka menuduh Mas Gibran sebagai dalang dari adanya aksi demo ini. Kok bisa mereka menuduh orang yang padahal sudah jelas faktanya? Merekalah provokator yang sesungguhnya. Ada yang komen, ya kan? Adili Jokowi, kapan ke rumah Jokowi di Solo? Kapan? Kepala kau, kepala kau. Jokowi lebih yang keributan. Biar kau tahu, Pak Jokowi pro rakyat, tidak pro para mafia. Jadi kenapa kau bilang Pak Jokowi biang kerusuhan? Kepala kau. Kapan Pak Jokowi menghina masyarakat? Kapan? Bahkan kejahatan tidak pernah dibalas sama Pak Jokowi. Sampai kebun binatang pun dikeluarkan sama mulut-mulut anjing. Ada Pak Jokowi membalas? Gak ada. Tidak ada. Kepala kau satu-satu, muncung kau satu-satu. Pakai otak kau. Binatang kau satu-satu. Bacot aja. No, Puan, Megawati, tuh. Di sana, itu biang keroknya. Biar tahu kalian. Nah ini untungnya teman-teman, ketika situasi masih dalam situasi panas ya, bisa dikatakan seperti itu, sudah banyak nih mulai bermunculan, oh ternyata faktanya semacam ini, banyak provokator yang turun ke jalan juga untuk memprovokasi kita semuanya. Untungnya masyarakat kita, netizen kita sudah banyak yang cerdas, sehingga dia tidak termakan dengan hasutan-hasutan mereka. Hasutan yang mereka buat, hasutan yang orang yang mereka sasar, seperti Pak Jokowi, Mas Gibran, ataupun orang-orang lainnya, pihak-pihak lain yang berusaha mereka sasar dengan memanfaatkan situasi yang sedang terjadi. Dan bahkan gak sampai di situ saja teman-teman. Provokasinya dari mereka-mereka ini, itu juga ada ketika, kalian masih ingat gak sih, beberapa waktu yang lalu, atau kemarin ya, ketika Pak Prabowo Subianto pada akhirnya mengadakan jumpa pers, membuka komentarnya gitu ya terkait adanya aksi ini, yang mana dalam jumpa pers tersebut tidak nampak sosoknya Mas Gibran di sana, yang kemudian lagi dan lagi itu digunakan sebagai narasi mereka yang katanya, wah Mas Gibran gak ada, pasti ini Pak Prabowo sudah mulai menjauhi Mas Gibran nih. Padahal nih faktanya Mas Gibran itu sedang menjalankan tugasnya. Nah, ini potret ketika yang bawah ini ketika Pak Prabowo Subianto mengadakan jumpa pers teman-teman, didampingi oleh para ketum partai politik, ada ketua MPR, ada ketua DPR RI juga. Terus kemudian ini yang atas potret Mas Gibran yang mana mereka tuduh Mas Gibran ini sebagai orang yang sedang dijauhi oleh Pak Prabowo Subianto. Padahal faktanya Mas Gibran sedang menjalankan tugasnya. Tugasnya apa? Menemui perwakilan dari pengemudi ojek online. Seperti kita tahu juga teman-teman, kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika adanya demo ini, ada korban jiwa, ya, dari aksi ini ada korban jiwa, salah seorang pengemudi ojek online. Sempat ramai waktu itu. Yang jelas itu bukan merupakan hal yang kita harapkan adanya kejadian tersebut, yang mana dari kejadian tersebut Mas Gibran mengundanglah para pengemudi ojek online untuk membahas hal tersebut, seperti itu. Ya itu faktanya
yang berusaha mereka plesetkan pertama, yang berusaha untuk mereka narasikan negatif mengenai Pak Prabowo, Mas Gibran, ataupun Pak Joko Widodo. Jadi gimana teman-teman? Sudah terbongkar bukan? Siapa gerombolan dari orang-orang yang berusaha untuk menunggangi adanya aksi ini? Kita sudah membongkar beberapa pihak, yang mana tidak cuma omongan saya saja, ada buktinya, ada datanya, yang mana orang-orang itu berusaha untuk menunggangi ini dengan menerjunkan provokator, bahkan itu diakui oleh orang yang ikut demo. Banyaknya provokator yang ikut turun, semakin ngompor-ngompori, yang membuat panas. Jadi pesan saya untuk teman-teman semuanya, dengan situasi yang masih memanas sampai detik ini, jangan sampai teman-teman ikut terprovokasi. Karena kita sudah tahu nih, oh ternyata ada orang-orang, ada gerombolan-gerombolan yang berusaha untuk memanfaatkan situasi ini untuk ikut nimbrung, untuk ikut menunggangi situasi ini. Yang tentunya demi kepentingan gerombolan dari mereka. Kira-kira gimana pendapat kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.